Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Sivanisa dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 15, ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, kita ingin membahas tentang lokasi Kerajaan Mataram kuno. Periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahnya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah, yang dibawa oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra pada masa 732 sampai dengan 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada masa 929 sampai dengan 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sintu. Terdapat gambar letak lokasi Kerajaan Mataram kuno. Ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan tersebut. Yang kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor yang ketiga, adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor yang keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat Kerajaan Mataram kuno sulit menjalani kerjasama dengan kerajaan lain. Lokasi tepatnya pusat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah diperkirakan di bumi Mataram atau Yogyakarta pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya. Yang kedua, kita ingin membahas tentang prasasti peninggalan sejarah Mataram kuno. Yang pertama ada prasasti Canggal. Terdapat gambar tersebut. Prasasti Canggal dibuat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti ini peninggalan dinasti Sanjaya. Yang kedua adalah prasasti Mantayasi. Prasasti yang terbuat dari tembaga ini dibuat oleh Raja Dia Balitung. Prasasti dibuat pada 829 Saka atau 907 Masehi. Prasasti berisi nama-nama raja yang memerintah pada saat dinasti Sanjaya berkuasa hingga Dia Balitung. Prasasti tersebut ada banyak ya, tapi hanya bisa menyebutkan dua saja. Setelah mengetahui prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram kuno, walaupun hanya dipresentasikan cuma dua saja, tetapi ada banyak, bisa next aja dilihat di Google. Nah, sekarang ada candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Ini juga dua doang sih, tetapi ada banyak juga di Google, bisa dilihat. Ini yang itu aja lah yang terkenal ya. Yang terkenal aja candi-candinya yang disebutin doang. Nah, yang pertama adalah Candi Prambanan. Merupakan candi yang megah, indah dilengkapi dengan relief yang cantik. Candi ini juga disebut dengan Candi Rara Jongrang. Itu kayak ada anomannya gitu, kayak Sri Kandi, anoman putih, gak tau lah. Nah, dibangun pada sekitar abad ke-9 di daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti sebagai pencipta, pemelihara, dan pengubah. Yang kedua adalah Candi Borobudur. Ya, ini candi terkenal lah, merupakan candi peninggalan Mataram kuno yang paling terkenal. Paling terkenal yang sudah mendunia. Candi Borobudur tersebut terletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang ketiga, kita ingin membahas tentang raja-raja yang menguasai Kerajaan Mataram kuno. Nah, ada 16 raja-raja yang menguasai Kerajaan Mataram kuno, yang dari pendirinya sampai berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Di tengah-tengahnya juga ada berkuasanya Wangsa Syailendra. Itu juga tokoh raja yang menguasai Kerajaan Mataram kuno. Ya, disebutnya yang Wangsa Syailendra itu disebut dengan penangkaran. Nah, ya. Itu Wangsa Syailendra pada masa 760 sampai 780 Masehi.
Sanjaya dari 732 sampai 760 Masehi. Nah, ada kebangkitannya Wangsa Sanjaya nih dari 840 sampai 856 Masehi. Dia itu kayak menguasai. Itu disebutnya kayak Rakai Pikatan Suami. Itu nama panggilannya. Rakai Pikatan Suami Pramodawardhani. Nah, ada Empu Daksa dari 915 sampai dengan 919 Masehi dia berkuasa. Ada si Lokapal Suami Sri Isantung Wijaya ya. Pusindok nih yang awal periodenya di Jawa Timur dia berkuasa. Tapi tangkalnya kok nggak ada ya? Ada Rakai ya, Layang dia Tulodong. Tuh dia urutan ke-11 raja yang menguasai kerajaan Masehi, bukan kerajaan Mataram kuno, maaf. Nah, dia menguasai pada masa 919 Masehi sampai dengan 924 Masehi dia berkuasa. Ada Rakai Watukara dia Balitung. Nah, yang tadi siapa ya? Nah, dari masa 898 sampai 915 Masehi itu Rakai Watukura dia Balitung adalah urutannya ke-9. Nah, yang terakhir kerajaan Mataram berakhir adalah Dharma Wangsa Teguh. Ingin membahas tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu, merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti, candi, kitab cerita Prahyangan atau sejarah Pasendang, dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram. Ini beberapa kali perpindahan pusat pemerintahnya. Sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf kalau pembicaraan atau kata saya masih grogi. Saya minta maaf, dan kalau ada kata-kata yang salah ya minta maaf juga. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.